Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini Selasa 26 Maret 2024 ya, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala ya. Mari kita persiapkan, kita berdoa. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah sesembahan kami, Allah yang hidup. Kami bersyukur atas penyertaan pemeliharaan-Mu sepanjang hari, bahkan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan sebentar Tuhan, kami tidak belajar berkait kebenaran firman-Mu, jadikan hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang keluar dari isi hati-Mu yang akan memberkati setiap orang yang mendengarkan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemerintahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hal terpenting yang pernah salah satu hal terpenting yang pernah saya sampaikan ya dalam kesempatan khotbah atau penyampaian firman adalah orang percaya yang bertumbuh, yang akan terus bertumbuh adalah orang percaya yang tahu kapan dia salah. Ya, dia tahu kapan dia salah. Ya, tentu mungkin konsep berpikir seperti ini tidak hanya berlaku bagi orang percaya, tapi di luar sana juga ada orang yang mungkin juga punya prinsip seperti ini. Orang yang akan bertumbuh, ya khususnya bertumbuh rohaninya, dia adalah orang-orang yang tahu kapan dia berbuat salah. Nah, kalau kalimat ini dipelajari lebih jauh, berarti ada orang-orang yang tidak tahu kapan dia salah. Nah, ini yang menjadi renungan kita dan menjadi keprihatinan kita. Ada orang-orang yang tidak tahu bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Ada orang-orang yang tidak tahu bahwa dia berbuat salah, dia sedang berbuat salah, atau dia cara berpikirnya yang selalu salah. Nah, ini yang menyedihkan. Ya. Dan ini saya akan membatasi konteksnya bagi orang percaya. Bapak Ibu saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah diperkaya, yang sudah diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya kebenaran firman Tuhan itu dikatakan seperti pisau bermata dua yang mampu menusuk sampai dalam, memisahkan pertimbangan manusia dan jiwa kita. Ya, karena justru lewat kebenaran firman Tuhan yang itu adalah pisau rohani. Ya, dikatakan dia akan menunjukkan, nih kamu salah. Ya. Untuk kacamata orang dunia tidak salah mungkin. Tidak ada yang salah dengan bapak itu, tidak ada yang salah dengan ibu itu, tidak ada yang salah dengan anak itu dari kacamata dunia, ya, dari filosofi dunia. Karena mereka memang dia tutur katanya baik, cara berpakaiannya santun, ya, perbuatannya baik, ya, murah hati, tidak sombong, tidak pernah menipu orang, tidak pernah, ya, misalnya pemabuk, minum, main perempuan, tidak pernah. Nah, itu menurut mereka, ukurannya adalah ukuran filosofi dunia. Tetapi mari kita teropong dengan kacamata kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan yang paling jelas yang harus menjadi peringatan Bapak Ibu Saudara, dan saya pun juga ditegur dengan keras lewat kebenaran ini. Ketika Alkitab mengatakan, ketika Tuhan mengatakan, nyalah Petrus, iblis engkau menjadi batu sandungan. Nyalah iblis. Petrus dikatakan oleh Tuhan iblis. Loh, apa salah Petrus? Padahal Petrus kan secara moral umum dia adalah orang yang bisa dibanggakan. Pembelaannya terhadap Tuhan tidak perlu diragukan. Ya, sekalipun dia pernah menyangkal. Ya. Tapi orang ini udah ada tanda-tanda benih dia menjadi murid yang loyal. Ya. Tapi Tuhan katakan nyala iblis. Ya, ternyata sebutan iblis yang dikenakan pada Petrus itu ketika
ketika Petrus tidak memikirkan yang dari Allah, tetapi dia memikirkan yang dari manusia. Jadi dikatakan iblis. Nah, jadi kalimat ini pun bisa dikenakan Tuhan dalam diri setiap kita. Ya, logikanya kan begitu. Ya, kalau kita telaah dengan lebih dalam lagi, dengan kejujuran kita memahami kebenaran ini, kan logiknya begitu. Ketika kita tidak memikirkan yang dari Allah, tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi kita memikirkan manusia, yang dari manusia, memikirkan dunia, kita dikategorikan, dikelaskan sebagai iblis. Yang itu pasti apa? Mengganggu pekerjaan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, disinilah saya baru ya, ternyata apa? Ternyata saya pun tidak hanya fokus untuk mengoreksi, mendewasakan jemaat, tapi saya juga harus mengoreksi diri saya sendiri. Ya, saya harus menegur diri saya sendiri, saya harus menemplak diri saya sendiri. Karena ketika saya memikirkan yang bukan dari Tuhan, saya pun juga dikategorikan iblis. Ini kata Alkitab. Ya. Jadi makanya betapa beratnya ini. Ya. Karena memang konsep berpikir kita itu bukan seperti orang dunia. Ya. Kalau Alkitab katakan kamu harus berbeda dengan orang-orang dunia, itu bukan hanya berbeda tampilan fisik, tutur katanya apa, tetapi ini menyangkut tentang sikap hati, manusia batinnya kita. Ya, yang paling penting saya ulangi, dan ini mungkin akan terus saya ulang. Yang penting itu apa? Cara berpikir kita yang harus kita rubah. Ya, maka Alkitab kata hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita belum memiliki pikiran seperti itu, ya kita harus berjuang. Apa kita salah? Ya tergantung. Ya, saya tidak mengatakan kalau kita salah terus pasti masuk neraka. Saya tidak mungkin saya menghakimi orang lain. Kan dengan berjalannya waktu kan kita tidak tahu. Saya tahu orang itu nanti ternyata ya dijamah Tuhan, dia dapat pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa. Dia menjadi orang yang benar-benar mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Bisa saja. Ya, sementara saat ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai orang kaya yang serius. Ya, demikian juga ada orang-orang yang saat ini kita anggap wah dia dipakai Tuhan luar biasa. Sebagai leader, sebagai pemain musik, wah hebat kalau di mimbar. Sebagai pembicara yang berkati. Itu kita lihat nanti. Ya, di ujung hidupnya, di akhir pelayanannya apa? Motivasinya apa? Ya, itu yang paling penting. Kalau dia melakukan semua itu hanya karena ingin dipuji orang, hanya ingin biar dia kelihatan lebih dipakai Tuhan dibanding orang lain, wah ini membahayakan. Tuhan pasti tidak mengajarkan seperti itu. Ya, dan setiap kita itu pasti bisa dipakai Tuhan. Cuman seberapa kita menyediakan hati kita, ya, bejana hati kita seluas apa yang kita sediakan untuk didiami oleh kebenaran firman Tuhan, dierami oleh pewahyuan-pewahyuan firman Tuhan. Itu kita menyediakan hati kita enggak? Ya, kalau hati kita hanya diisi oleh sampah, ya, yang saya maksudkan sampah di sini adalah hati kita dipenuhi oleh luka hati kita, dendam kita, wah kita mengingat kesalahan orang lain, kita mengingat perlakuan orang lain terhadap kita, dan itu ditumpuk selalu kita ingat. Ya, hati kita menyimpan sampah. Ya kan? Yang kita simpan itu harus kebenaran firman Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang dari Allah Bapa, tuntunan Roh Kudus, yang kayak itu harus kita buang. Ya, biar kita memiliki nurani yang bersih. Ya. Nah, orang lain, orang di luar orang percaya tidak sampai menyelidiki sampai dalam, sampai jauh ke sana. Mereka yang dilihat adalah mereka yang dinilai apa yang nampak dengan kacamata mereka. Oh, anak ini kalau ngomong santun.
oh anak ini murah hati, dermawan, dia menghormati orang tua, ya, dia ini, dia itu, ya. Tapi kalau orang prihatin itu tidak cukup, itu memang penting, harus, karena itu sebagai standar moral umum dan kita harus lulus di situ. Ya, menghormati orang tua, mengasihi orang tua, lemah lembut, rendah hati, murah hati, itu wajib dan harus. Tapi standar kita tidak berhenti di situ. Tetapi kalau di situ saja kita tidak lulus, udah Tuhan tidak mungkin ngajak kita berjalan lebih jauh, enggak. Kalau kita masih kumpulan dengan pemabuk, penjudi, main perempuan, ya kasar sama orang tua, kasar sama pasangan hidup, ya enggak jujur di kantor soal keuangan. Nah, orang yang kayak gini tidak mungkin dipakai Tuhan. Ya, bisa mereka berdiri di mimbar sebagai leader, bisa, pemain musik bisa, tapi dia hanya dipakai sebagai oleh pendeta, oleh gembala sidang, tidak dipakai oleh Tuhan. Ya, ingat, beda. Ya, dipakai Tuhan sama dipakai pendeta atau gembala sidang beda. Karena gembala sidang belum tentu, saya katakan, belum tentu dia tahu isi hati dari jemaatnya, pelayan-pelayan itu, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh jemaatnya, pelayan-pelayannya, belum tentu tahu. Yang dia tahu secara kasat mata orang ini baik, bahwa persembahannya setia, oh, tidak berhenti di situ. Ya, maka kalau Alkitab katakan di dalam 1 Yohanes pasal 1, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, ingat, saya ulangi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, jadi kalau kita ngomong, wah aku tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kita berarti apa? Kebenaran tidak ada dalam diri kita. Artinya apa? Orang yang mengatakan itu pasti dia tidak punya kebenaran. Udah. Jadi kalau orang mengklaim, wah aku nggak dosa, aku nggak ada biar dosa, jelas kamu tidak mengerti kebenaran dan kebenaran tidak dalam diri kamu. Karena dosa di sini itu berbeda. Kamu pasti salah memahami berdosa di sini. Iya. Ya, kalau orang mengklaim bahwa aku tidak salah, aku bukan orang berdosa, nah, dia pasti salah cara pemahaman tentang berdosa itu pasti salah. Ya, dia menganggap kalau dia tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk, tidak membunuh, tidak korupsi, bla 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 itu, wah aku tidak berdosa. Itu kan pandangan orang dunia, tetapi dari kacamata kebenaran firman Tuhan, pengikut Kristus yang sejati bukan di situ. Yang tadi saya katakan, ketika kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, kita kayak iblis. Udah pikir saja. Apa iblis tidak berdosa? Ya, biangnya dosa itu iblis. Ya, ya. Jadi artinya ayat ini akan mengatakan, ayat ini mengarahkan supaya kita tetap mengaku bahwa kita itu belumlah menjadi orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Ada dosa yang melekat dalam diri kita. Nah, dosa di sini harus diartikan sebagai apa? Kemelesetan. Luncas. Karena dosa dalam bahasa aslinya yang sering saya katakan namanya hamartia. Hamartia itu berbicara tentang ketika orang itu tidak melakukan seperti yang diinginkan Tuhan, itu dosa. Ya, ketika orang itu melakukan tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Tuhan suruh melakukan ini, tapi kita ini. Ini dosa, meleset kan, luncas. Padahal Tuhan kamu harus ini, tapi kita sini. Ya, kita masih bisa nyimpang, tapi tetap nyimpang. Lah kalau Tuhan nyuruh sini, kalau orang dunia sini, bertolak belakang. Ya, kalau misalnya ada orang diberkati 1 miliar, misalnya nih 1 miliar, wah dengan apa? Apakah prestasinya, apakah menang lotre, apakah dapat warisan, intinya dia dapat uang 1 miliar yang tidak pernah dia bayangkan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, orang percaya yang benar, dia 1 miliar itu benar-benar dipegang dulu. Dia tidak serta-merta untuk ini, untuk itu, enggak. Dia akan teduh sampai Tuhan Roh Kudus berbicara untuk apa uang ini. Jadi uang ini uang halal. Ya, uang halal bukan uang haram. Udah di tangan kita, hak milik kita.
Tapi itu pun pemakaiannya juga harus tanya Tuhan. Ya. Kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, potek langsung, wah, dia punya teman wanita lain, apa wanita idaman lain, wah langsung dibantu 50 juta. Ya, karena dia ini kan tanpa tahu istrinya, tanpa tahu keluarganya. Ya, yang lebih parah lagi, ya, untuk main perempuan, karena sejatinya orang itu punya bibit itu untuk foya-foya, untuk judi, yang karena orang itu memang lingkungannya, komunitasnya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Oke, dia tidak berbuat maksiat, tidak judi, tidak main perempuan, tetapi untuk traveling. Yuk kita traveling, yuk kita ke Eropa Timur. Ya. Kalau orang dunia tidak salah. Apa salahnya? Itu uang halal kok. Dia ke Eropa Timur menikmati keindahan alam. Melihat negara-negara yang punya ciri khas, punya karisma sendiri. Ya, tidak salah. Tapi kalau kita orang percaya, tanya Tuhan. You dengan pergi ke sana, you melukai istrimu, melukai anak-anakmu, melukai keluarga besarmu atau tidak? Jangan-jangan kamu pergi ke sana habis 50-70 juta, sementara ada ponakanmu yang tidak bisa bayar kuliah, ada saudaramu yang ditagih-tagih utang untuk bayar kontrakan. Ya, itu melukai hati Tuhan. Ya, makanya dosa di sini harus berbicara tentang ketepatan kita melakukan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, maka kalau orang percaya, aku nggak berdosa, kamu nggak ngerti kebenaran. Udah titik kita, termasuk pendeta pun. Ya, termasuk kalau dia hamba Tuhan, wah saya tidak berdosa, oh berarti you tidak mengerti kebenaran. Ya, karena berdosa di sini artinya itu berbicara ketepatan melakukan yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Dan pasti setiap kita belum tepat melakukan yang Tuhan inginkan. Ya, bukan berarti belum. Tuhan nyuruh 10 ini yang kita lakukan 7, 8, belum 10-10-nya. Iya. Tuhan mungkin kita mungkin bisa berbuat 200 juta, aku bantu ponakanku, dia perlu untuk beli rumah, aku bantu ponakanku 50 juta untuk bisnis, aku bantu pengobatan, ya bisa. Tetapi Tuhan katakan, ayo kamu harus mengampuni, kamu harus melupakan kesalahan orang itu. Bisa enggak dia? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Orang bisa membantu dengan tenaga, pikiran, uang, tapi belum tentu dia bisa membantu. Dia mengalah, dia berkorban untuk perasaannya. Coba perhatikan. Apakah semua orang percaya itu dia bisa duduk satu meja makan dengan semua orang? Belum tentu, saya katakan. Ya, kalau dia tidak bisa duduk satu meja makan dengan orang, itu berarti dia ada ganjalan, dia menyimpan luka batin, dan ini tidak Tuhan inginkan. Karena yang Tuhan inginkan, kamu harus bisa, ya, mengasihi musuhmu, mendoakan orang yang membencimu, memeluk orang yang merugikan kamu. Itu harus bisa kita lakukan. Ya, jadi dosa di sini itu berbicara tentang ketepatan. Saya akan mengatakan, kalau HP dulu resolusinya ada 2 megapiksel, 3 megapiksel, udah bagus. Tapi Tuhan yang diinginkan, kualitas dari gambar yang dihasilkan dari HP yang 12 megapiksel, yang resolusinya sangat tajam, halus. Nah, kita itu, perbuatan kita itu mungkin seperti foto, seperti gambar HP yang resolusinya dihasilkan dari 2 piksel, 3 piksel. Tuhan bilang masih jelek. Iya dong. Ya. Ya, HP itu kan terus diperbarui. Dulu HP ada kameranya kan dari mulai biasa, ya sekarang kan udah nyaris berapa megapiksel itu, sampai mulus, resolusinya begitu tajam, sampai titik yang terkecil di muka orang itu pun terlihat. Ya, artinya apa? Orang berjuang untuk menampilkan hasil karya yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya juga harus menampilkan peragam hidup yang
nyaris sempurna di hadapan Tuhan, dan itu tidak mudah. Maka kalau orang mengatakan aku tidak berdosa, aku tidak punya salah, pasti you tidak punya pemahaman firman yang lengkap dan kamu merasa hebat kayak ahli ini roh ahli Taurat dan orang Farisi menghinggapi orang itu. Ahli Taurat dan orang Farisi kan merasa hebat daripada yang lain. Aku berpuasa, aku buat persembahan, ya, apalagi aku beribadah, dia membanggakan. Ya, Tuhan katakan kamu seperti kuburan itu loh, yang catnya luarnya putih tapi dalamnya tulang belulang. Sama kita. Ya, jadi berbicara tentang ketepatan kita melakukan kehendak Tuhan yang taruh dalam hidup kita, itu berbicara itu. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mengaku kita dosa, ingat, sekalipun kita tidak melakukan pelanggaran moral, tapi kita, aduh Tuhan, aku ampuni aku dosa. Nah, dosa yang kita ucapkan itu apa? Karena apa? Saya mulutku masih seringkali melukai orang, saya masih seringkali seuzon, menilai orang lain itu enggak baik. Aduh, aku belum bisa mengampuni, ya. Tapi orang ini sebenarnya udah baik, udah murah hati, jujur, tidak main perempuan, pokoknya standar orang baik. Tetapi pernik-perniknya itu yang ingin digarap Tuhan, supaya kamu lebih tulus lagi. Kamu harus bisa mengampuni, kamu harus bisa melupakan kesalahan orang lain. Lah orang ini belum bisa, maka dia mengaku dosa. Ya, kenapa ya aku terhadap saudaraku ini kok belum bisa tulus? Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya, jangan, oh aku nggak ada apa-apa dengan si A, dengan keluarga suami saya, dengan keluarga istri saya nggak ada apa-apa kamu. Tapi di dalam hatinya dia menyimpan luka batin, dan itu Tuhan tahu. Terus Tuhan ingatkan, kalau kamu tetap mengeraskan hatimu silahkan. Tapi kalau kamu jujur, kamu akan Tuhan ampuni segala dosa. Dan di sini Tuhan setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni, diampuni. Tetapi ingat, Tuhan itu tidak hanya mengampuni, ya, dosa kita, tetapi apa? Menyucikan kita dari segala kejahatan, disucikan. Ya, jadi kalau kita berbuat dosa, itu jangan kita, oh ya Tuhan ampuni, jangan berhenti di situ. Ingat, Tuhan bukan hanya mengampuni, tetapi Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kejahatan di sini belum tentu dalam perbuatan kita, mungkin pikiran kita. Kita banyak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kita memikirkan, ya, apa yang dipikirkan pasangan hidup kita, anak-anak kita. Kita tidak pernah memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Rata-rata kita kan memikirkan apa yang dipikirkan orang yang kita kasihi, apakah ibu kita, orang tua kita, mertua kita. Tapi kan kita jarang memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Ya, dan saya di sini pun juga belum lulus. Ya, karena kalau saya bagi kebenaran ini juga untuk menegur diri saya. Ya, betapa saya masih harus banyak duduk di kaki Tuhan. Ya, saya harus banyak disingkapkan oleh Tuhan kesalahan saya. Harus Tuhan singkapkan. Ya, kita tidak bisa mengklaim wah, jangan. Karena Tuhan menghendaki ketepatan, Tuhan menghendaki satu gambar dengan resolusi yang tinggi. Ya, bukan hanya 1 megapiksel, enggak, sekian. Ya, maksimal berapa? Itu resolusi HP itu. Mas, berapa piksel? Hah? 40, bisa sampai puluhan megapiksel. Kalau kita masih bisa merawakan lukisan seperti 2 piksel, 3 megapiksel, Tuhan pertama, ini kan lukisan orang dunia. Resolusinya kagak jelas. Peragaan hidupnya tidak ada beda dengan orang dunia. Kita sampai memiliki peragaan hidup yang nyaris tidak ditemukan di antara banyak orang. Ya, jadi Tuhan mengampuni, tetapi ingat, Dia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kejahatan di sini itu jangan berbicara tentang tindakan nyata kita, bukan itu saya. Tetap mulai dari apa yang kita pikirkan, sikap hati kita. Ya, terus terang, di sini pun saya belum lulus banget. Kadang-kadang yang kita pikirkan itu masih ketakutan. Kita tuh seringkali dihantui oleh ketakutan.
gimana ya nanti kalau anak kita tuh ekonomi berantakan, gimana nanti kalau anak kita itu aduh nggak dapat jodoh lah, karena kalau anak kita nggak bisa dapat rumah lah. Ini kan ini ketakutan. Ya, kita harus menyerahkan pada dalam tangan Tuhan. Mari kita belajar untuk memikirkan yang dipikir Tuhan. Kita harus tetap merasa bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Artinya apa? Orang-orang yang masih perlu diperbarui, perlu terus disucikan sampai Tuhan katakan orang ini tidak ada cacat, celah dan keruk dalam diri orang ini. Sampai begitu. Ya. Jadi jangan kita tidak tahu kapan kita salah, tetapi duduklah di kaki Tuhan dengan tekun dan dengan rendah hati kita mau ditegur Tuhan. Karena Tuhan menginginkan lukisan yang indah ya, dari anak-anaknya. Ya. Peragam hidup yang tanpa cacat, celah dan keruk, itu yang diinginkan Tuhan. Ya, dan ini berat tetapi kita mampu. Karena Tuhan bukan hanya mengampuni tapi juga akan menyucikan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Ingat, lewat kebenaran-kebenaran firman yang terus kita dengar. Lewat kerendahan hati kita duduk di kaki Tuhan dan Roh Kudus menuntun kita untuk kita berjalan dalam terangnya Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup doa. Bapa di surga, hamba-Mu telah berbicara dan kiranya Roh Kudus akan memeteraikan dalam setiap diri kami umat-umat-Mu. Berikan kami kesanggupan, kemampuan dan gairah untuk mengenakan kebenaran dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.